menggunakan senjata yang namanya PEW yang bisa ya begitulah pokoknya dari jarak jauh kan gitu katanya. Ya itu kan teori-teori konspirasi ya ibaratnya. Kalau untuk mengosongkan segitu banyak rumah mewah itu kayak kerugiannya lebih banyak deh. Itu kan sekitar 2.700 triliun kalau nggak salah kerugiannya. Dan itu yang terbakar bukan perumahan biasa loh. Kondisinya mungkin ya kayak Pondok Indah lebih lagi gitu. Rumah, ya mungkin ya dipikir, karena kan rumah yang juga dekat laut ya, rumah-rumah artis segala macam yang harga jualnya satu rumahnya aja berapa gitu. Yang ya kalau nggak salah saya baca ini bukan info yang saya juga bukan paling ya masalahnya. Asuransinya itu di shutdown 3 bulan sebelumnya orang-orang itu, dan pada saat kejadian nggak ada air yang nyala gitu. Jadi mereka merasa kayak sesuatu kejanggalan ya, karena kebakarannya hanya di rumah-rumahnya sedangkan pohon-pohonnya nggak kebakaran. Nah ya kita juga nggak tahu isi ya, karena ada juga beberapa video yang melihat ketika di shoot ada yang terbang, ada yang bentuknya kayak drone gitu kan, kayak UFO apa segala. Tapi kan helikopter yang nyemprotin kan juga pakai lampu juga. Ya cuma memang keunikannya daerah yang terbakar itu adalah seluruh Gaza. Jadi ya banyak teori sih sebenarnya. Kita belum bisa menyimpulkan. Ya walaupun bagaimana juga ya ada juga pasti orang-orang baik yang kena juga gitu. Dan nggak cuma yang gimana juga. Bang Ari melihat adanya rumah selebriti Hollywood juga yang ikut terbakar nih karena peristiwa kebakaran di Hollywood, gimana nih Bang? Selebriti itu nggak pernah ngasih share gajinya ke saya sih udah. Jadi ya dalam sebuah kehidupan ada enaknya, ada cobaannya. Mungkin ini momen cobaan buat para artis Hollywood tersebut ya kan. Udah enak terus, tiba-tiba saya dapat cobaan seperti ini. Mungkin itu pintu hidayah kali mungkin ya. Tapi memang ini bukan yang kaleng-kaleng sih ya. Saya rasa juga rumah-rumah tersebut sudah di beberapa rumahnya masih ada yang bisa mengganti klaim asuransi ya. Oh iya tadi 3 bulan sebelumnya asuransi bukan ya. Nah itu yang uniknya. Jadi ya banyak artis yang homeless sekarang atau juga tinggal di rumah saudaranya gitu. Ya sepertinya ya dunia berputar sih ya. Saya rasa karena kalau mereka juga memiliki talent atau juga kemampuan untuk bisa mengenerate penghasilan lagi, mungkin mereka bisa cepat juga. Tapi ya hal seperti ini mereka kaget gitu, tadinya mewah tiba-tiba nggak punya apa-apa. Karena orang-orang di Palestina begini tapi setiap hari gitu. Udah selama 40 tahun, bayangin. Nah, jadi kalau dibilang perbandingannya kayaknya nggak sepadan sih. Tapi ya this is life sih, kadang senang kadang enggak, semua cuma klasmen sementara kadang. Tapi Bang Ari banyak netizen yang bilang katanya ini kan salah satu aja jalan masyarakat apa namanya Amerika sendiri, gimana nih Bang Ari? Azab atau cobaan ya bukan posisi saya nentuin ya, karena itu kan hak prerogatif Allah juga. Kita juga nggak bisa langsung mengaitkan setiap hal dengan hal-hal yang ya kalau memang itu kalau dianggap sebagai azab atau juga gimana kan yang mesti dapat hikmah kita pribadi kan. Nah, kita kan nggak dihakimi dari amal orang. Jadi ibaratnya ya apapun itu qadarullah ya udah takdirnya kejadian. Memang ada orang yang kemudian mengaitkan dengan itu. Kalau saya sebenarnya agak sedikit kurang sependapat sih, karena kalau tiba-tiba kejadian kayak gempa, kayak kejadian yang menimpa negara muslim tuh azab juga dong nanti cara gitu kan, nggak juga. Jadi memang ya mungkin rahasianya ada di tangannya Allah, qadarullah kejadian. Mas Ari mungkin lebih ke yang mana dulu nih? doanya aja. Mungkin bisa dibilang ini masih awal tahun gitu, tapi ada aja segelintir orang yang meramalkan bahwa akan terjadinya kiamat di tahun 2026. Gimana nih Bang Ari dengan adanya statement itu Bang? Kiamat udah pernah mau kejadian tahun 2000 kan, 2012 gitu ya. 2000 di cancel, terus ganti 2012. Sekarang beda lagi ke 2026 kan gitu kan. Kalau tanda kiamat kalau dari agama Islam sih sebenarnya kan memang kita di era-era akhir ya. Tapi kan menentukan kapan datang kiamat kan cuma haknya Allah doang. Tanda-tandanya udah datang iya emang juga, tapi kalau gampang ketebak itu bukan pencipta dong ibaratnya. Kalau saya rasa ya kapanpun kejadiannya kita siap-siap aja. Itu mudah-mudahan
udah punya banyak amal gitu kan, udah kebeli rumah di Los Angeles gitu. Balik lagi. Oke, Barai mungkin boleh ke tentang ini dong. PSSI sudah mengumumkan pelatih baru Indonesia sekarang. Pelatih baru ya, oke. Mengenai pelatih baru, saya sebenarnya cukup sedih ya STY dipecat ya sebenarnya, karena ngelihat perkembangan sepak bola kita cakep banget sih sebenarnya, udah kayak main PS. Pemilihannya orang-orang pemain yang bermain dengan tipe gaya bermain beliau tuh tepat orang-orangnya gitu ya, walaupun dalam setiap proses setiap usaha pasti butuh proses kan, mungkin nggak langsung signifikan penyesuaian segala macam. Kita kalau posting Instagram pertama kali juga yang like dikit gitu, ketika formasi bagus masih kalah masih seri, kayaknya hal yang biasa sih, mungkin karena targetnya butuh cepet kali ya saat itu. Tapi ya, apapun itu ya, memangku kebijakannya pengennya begitu kan kita nggak bisa, ya itu kan beliau pasti mungkin orang-orang yang lebih tahu dalam memutuskan. Mengenai Patrick Kluivert sendiri, saya melihat beliau waktu tanding dulu, ikut ngeliat juga, zaman beliau main juga, jago sih beliau untuk jadi pemain, jago, pernah di Barca juga, pemain Belanda, cakep juga zaman Gullit itu. Tapi sebagai pelatih belum tahu sih, saya belum tahu sih. Tapi optimis ya. Tapi optimis sama dia bakal bisa dengan yang baru masuknya. Ya lagi tinggal 2,5 bulan. 2,5 bulan ya. Ada satu hal yang nggak bisa dia lakuin, Patrick Kluivert nih. Saya yakin itu dia nggak bisa. Dia nggak bisa ikut main. Dia cuma bisa ngelatih doang. iya itu juga Tapi Ibu kemarin orang yang cukup galau nggak sih nih ketika timnas ditinggal oleh Sintayong? Iya, termasuk kita lagi di Jepang waktu itu kan. Ya Allah, tahun baru Sintayong pakai pergil ini drakor. Ya tapi ya ibaratnya ya Sintayong kalau siapa tahu ternyata bisa kembali lagi kok, tenang aja. Kalau emang kita cinta banget sama dia, tiba-tiba Patrick Kluivert bagus mau apa sih? Ternyata semuanya alasannya rasional ya. Emosional boleh, tapi tetap harus ada alasan rasional. Kalau nanti Patrick Kluivert baru kan juga nanti netizen tuh gampang berpindah hati kok gitu. Ya kita doain nih Patrick Kluivert adalah pilihan yang tepat. Dan Sintayong dapat tim yang juga bagus, insyaallah. Bang, ya, kemarin kan keluarganya bisa wisuda, anaknya sunatan. ya Kak, kemarin kan infonya bahwa ternyata FCR sendiri naik jabatannya nih diangkat oleh Erick Thohir sendiri gitu, di atas dari Patrick Kluivert. Ini gimana nih? Siapa? Si SCL. Jadi nggak dikeluarkan STY lagi. STY. Oh, kalau dia dinaikin jabatan. Menang banyak dong, win-win dia. Bagus lah, Mas bisa ketemu berarti sama dia. Tapi PSIS yang kabarnya mau guide Sintayong seperti apa? Mudah-mudahan ya ntar PSIS lawan PSSI kan. Dulu ya. Oke Kak. Thank you Mas Hari.